Ada ini, pokoknya diceritain lah semuanya kan. Nah lalu salah satu sepupu mereka yang namanya Benny ada di situ ya kan, omnya si Wawa, Om Benny ngomong kayak gini, kalian sampai diganggu segitunya itu pasti kalian bikin salah itu. Coba ingat-ingat lagi, kalian udah ngelakuin apa sebelum kesini? Mahmud jawab, salah apa? Kamu gak ngelakuin apa-apa kok. Kalau bukan perbuatan bisa jadi juga tuh karena ucapan kalian. Kalian pasti habis mengucap sesuatu tuh, kata Benny lagi. Mau terdiam kan? Apa ya? Apa dek? Entah. Setahu aku juga kita gak ada ngomong macam-macam lah bang. Apa ya? Kata si Mahmud kan. Nah, di situ baru dia ingat. Ben, iya Ben, kayak aku salah ngomong lah Ben. Soalnya waktu kami mampir di rumah Om Hasan, aku sempat nyeletuk waktu Om Hasan bilang apa tadi tuh, kau udah ngikut apa ya segala macam. Nah aku nyeletuk gini, nggak apa-apa kalau ada yang ngikut, anggap aja oleh-oleh buat orang bojo. Itu aku bilang, iya bang, kau ngomong kayak gitu, kata Karim. Nah itulah, itu betulan bawa oleh-oleh kan kalian jadi ya. Hati-hati makanya kalau ngomong Mut. Kau sekarang tahu nggak akibat kau ngomong sembarangan kayak gitu apa? Diikutin aku kan. Mau ada lagi? Ada. Nih ya. Di situ Wak Benny langsung nunjuk ke arah lapangan bola yang memang berada nggak jauh di depan rumahnya mereka. Dengan duduk di teras rumah, mereka bisa ngelihat itu lapangan yang ada di depan itu. Terus Benny bilang, tuh, tengok kau. Nah itulah, itu oleh-oleh yang kau bawa tuh lagi tegak di pinggir gawang. Dengar itu Benny, Mahmud, Karim sama sepupu bapakku yang lain, dia langsung noleh ke arah yang dimaksud. Dan ternyata ya Allah, betul di situ ada sosok pocong yang lagi berdiri tepat di pinggir gawang itu, tegak ada di situ. Itu udah siang ya Nat ya, udah siang ada di situ. Semua pada masuk ke kamar tuh kan, waktu birit-birit panik si Mahmud itu, sampai ngikut ke sini pocongnya, betulan jadi oleh-oleh dia. Aduh kacau ini Wak, kalau aku balik ke Surabaya dia tetap ngikut apa enggak ya? Udah makanya, udah tenang kau. Nanti sebelum balik ke Surabaya aku mampir dulu ke tempatnya kakek Basri ya, siapa tahu dia bisa bantu. Jadi kakek Basri ini memang salah satu keluarganya mereka juga yang cukup tajam lah Wak, dan bisa ngerukiah katanya. Udah nanti kau kesana dulu katanya gitu. Udah panik lah sih. Dia ngikut Wak, ngikut sampai rumah di Bima, si pocong tuh. Nah dah lah tuh. Nah setelah semua urusan di Bima itu selesai, kan mereka harus balik lagi nih ke Surabaya. Sebelum balik ke Surabaya, Mahmud sama Karim ini mampir dulu tuh betulan ke rumahnya kakek Basri. Nah entah karena kecapean atau apa Nat ya, tapi kata bapak aku, waktu nyampe di tempatnya kakek Basri tuh badan mereka macam berat kali. Dua-duanya kayak gitu. Udah ketemu sama kakek Basri, ngobrol tentang apa yang mereka alami selama perjalanan mau ke Bima itu. Nah kakek Basri ini pun menyuruh mereka untuk udah kalian ambil wudhu, nanti kita ruqyah. Proses ruqyah waktu itu berjalan lancar Wak. Kakek Basri cuma membacakan doa-doa saja, tapi efek yang dirasakan Mahmud sama Karim dari ruqyah itu betul-betul kerasa Wak. Walaupun doa-doa yang dikasih tahu juga yang biasa-biasa tadi tuh loh. Badan mereka yang semula berat seberat-beratnya itu tiba-tiba jadi ringan. Ya kan? Dan gak lama kemudian barulah di sini kakek Basri cerita semua Wak. Jadi nih menurut kakek Basri yang bikin badan mereka berat waktu masuk ke sana itu adalah karena ada sosok yang ngikutin dan minta gendong di badan mereka. Dan sosoknya juga beda-beda Wak. Kalau Pak Mahmud nih, bapaknya Wawa, dia diikutin sama perempuan ngesot yang marah gegara mereka gak mau mampir di warungnya. Ya kan, dan sosok itu nih ya posisinya Wak, ngalungkan tangannya di leher Mahmud dan ngegantung di punggungnya Mahmud. Jadi macam orang digendong belakang tuh kayak gitu. Sedangkan Karim diikutin juga, tapi dia diikutin sama sosok kakek-kakek umuran sekitar 70-an tahun gitulah wujudnya. Dan posisi kakek itu nemplok ke pundaknya Karim. Dan kakek itu katanya berasal dari kamar mandi kotor yang ada dekat kapal tempat Karim buang air kecil tuh Wak. Dan katanya sosok yang sering batuk-batuk macam mau ngeluarin dahak di kapal itu memang suara dari si kakek ini. Oke, yang ngikutin saya perempuan, yang ngikutin Karim kakek-kakek. Atau gimana pocongnya kayak dia selalu ngikutin kami loh, itu yang kami tengok malah. Nah itu beda lagi. Sosok itu memang ngikutin kalian sampai ke sini. Kan kamu juga yang bilang kemarin kalau ada yang ngikut ya biar jadi oleh-oleh orang bojo kan. Kan kamu ngomong kayak gitu Mahmud. Nah sekarang sosok pocong itu sudah menjadi milik orang bojo. Dan dia gak akan ngikut kalian lagi kok. Nggak. Dia akan tetap tinggal di pinggir gawang bola, kata kakek Basri. Astagfirullahaladzim. Nah ucapan kakek Basri itu bikin bapak lega, tapi bikin bapak merinding juga. Leganya ya setidaknya sekarang pocong itu udah gak ngikutin mereka lagi, gak akan ngikutin ke Surabaya lagi ya kan. Begitu juga katanya dengan sosok perempuan ngesot sama kakek-kakek yang batuk tadi itu katanya udah dilepas dari badannya mereka. Dengan begitu Mahmud sama si Karim bisa balik ke Surabaya dengan tenang nih, tanpa gangguan apa-apa. Tapi yang bikin merinding, ya Allah, aku udah bawa oleh-oleh adalah pocong. Aku bawa oleh-oleh, bojonya tuh pocong. Sumpah anti mainstream bapak Wawa. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Aduh kok ketawa aku. Kebayang gak kalian bawa apa oleh-oleh apa pocong?
Jangan ketawa nanti aku didatangin coy. Gitu. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Pak Mahmud dan juga Om Karim. Betul kan yang aku bilang di awal tadi Wak, mulutmu harimaumu. Hati-hati dalam berucap karena ucapan itu bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri. Sama seperti apa yang sudah dialami sama Pak Mahmud. Siapa sangka Wak, kalau dari satu celetukan yang niatnya cuma untuk bercanda aja, mereka sampai diikuti di sepanjang perjalanan menuju ke Bima. Dari sekian banyaknya kejadian tadi Wak, bagian mana yang menurut kalian paling seram? Hah? Bagian mana? Kalau aku nih Wak, bagian paling epic tuh waktu Pocong tuh nyamar jadi Om Karim tuh loh. Wah itu plot twist sih. Apalagi waktu mereka diputar-putarin di warung sampai 6 kali tuh. Itu pasti ngerasain macam lagi kejebak di dimensi lain gak sih? Udah itu waktu udah bebas dari tempat itu juga diganggu lagi sama perempuan ngesot megang knalpot tuh. Ya Allah, kenapa gak mampir di warung aku ha kau? Tapi untung Om Karim tuh fokus Wak ya. Om Karim sama bapak lah sempat takut gak fokus banting setir kecampak terjatuh macam mana tuh. Alhamdulillah Allah masih melindungi mereka semua. Terima kasih sekali lagi ceritanya Kak Nita. Salam buat bapak sama Om Karim ya. Semoga mereka selalu sehat dimanapun dan kapanpun. Oke.